saya akan menjelaskan materi mengenai prospek Indonesia ke depan dengan subbab sasaran makro pembangunan ekonomi 2020-2024. Kita ketahui bersama, selepas krisis ekonomi 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 5-4% per tahun. Bahkan, dalam 4 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5,0%. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk dapat naik ke kelas menjadi negara berpendapatan tinggi. Lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang menghambat. Yang kedua, sistem dan besarnya penerimaan pajak belum mencukupi pengeluaran negara. Yang ketiga, kualitas infrastruktur yang masih rendah terutama konektivitas dan energi. Serta yang terakhir yaitu sumber daya manusia yang ada di Indonesia masih belum banyak memiliki sumber daya yang berkualitas. Dalam masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia mentargetkan pertumbuhan ekonominya mencapai angka 5,4 sampai dengan 6% per tahunnya. Hal ini didorong dengan adanya peningkatan produktivitas, yang kedua, investasi berkelanjutan, yang ketiga, perbaikan pasar tenaga kerja, dan yang keempat yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Upaya-upaya ini tentunya diharapkan dapat menjadi jalan untuk Indonesia dapat mencapai target pertumbuhan perekonomiannya pada tahun 2024 yaitu sebesar 5,4 sampai dengan 6%. Sasaran makro pembangunan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 sampai 2024 diutamakan pada sektor tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan mampu menurun menjadi 6,5 sampai 7% pada tahun 2020 dan pada tahun 2024 mampu menurun lagi menjadi 4% sampai dengan 4,6%. Untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam 5 tahun ke depan, perbaikan transformasi struktural menjadi salah satu kunci yang utama. Selain itu, perbaikan transformasi struktural juga harus diimbangi dengan adanya peningkatan produktivitas, baik dalam sektor pertanian, industri, tambang, maupun perikanan. Kita akan membahas mengenai sasaran produk domestik bruto. Yang pertama yaitu revitalisasi industri, yang mana memperbaiki lingkungan usaha yang mendukung modernisasi industri, termasuk melalui penerapan industri 4.0. Yang kedua yaitu transformasi pertanian. Di sini meningkatkan produktivitas lahan dan memperkuat nilai tambah pertanian. Pada periode tahun 2015 hingga 2018 sebesar 3,7%. Sedangkan pada tahun 2020 hingga 2024 diharapkan meningkat menjadi 3,8 hingga 3,9%. Yang selanjutnya yaitu transformasi sektor jasa. Di sini mendorong sektoran jasa dengan nilai tambah yang tinggi, didorong oleh inovasi dan teknologi. Yang keempat yaitu penggunaan infrastruktur. Di sini melanjutkan pembangunan infrastruktur, terutama konektivitas dan energi untuk mendukung ekspansi dan pertumbuhan inklusif. Dan yang terakhir yaitu hilirisasi pertambangan. Di sini peningkatan nilai tambah pertambangan yang mendukung pengembangan industri hilir 2020 hingga 2024 meningkat menjadi 1,7 hingga 1,9%. Baiklah, langsung saja kita ke studi kasus. Menteri Perdagangan siapkan strategi relaksasi ekspor dan impor. Di sini yang berorientasi untuk mendorong penguatan industri dan untuk mencapai target pertumbuhan ekspor non-migas sebesar 5,2% atau tumbuh menjadi 163,1 miliar USD. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga pada saat penutupan rapat kerja Kemendak pada tahun 2020 memberikan beberapa arahan dalam menyikapi kondisi perlemahan ekonomi global dan merebaknya virus COVID-19 pada saat ini, yaitu yang pertama, jangan bekerja normal dan rutin, namun segera carilah rumusan-rumusan sederhana untuk mendukung kelancaran agri. Yang kedua, dalam kondisi saat ini dibutuhkan sejumlah kebijakan yang dapat menjadi stimulus sekaligus merespon perubahan situasi dan ekonomi global. Dan yang terakhir yaitu diperlunya
relaksasi kebijakan untuk mempercepat ekspor dan kemudahan impor untuk bahan baku dan RPJMN tahun 2020 hingga 2024 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama target yaitu neraca perdagangan pada tahun 2020 surplus sebesar 0,3 miliar USD dan meningkat menjadi 15 miliar pada tahun 2024. Yang kedua yaitu ekspor barang dan jasa pada tahun 2020 tumbuh 3,9 atau 213,9 miliar USD. Dan ketiga yaitu ekspor non-migas pada tahun 2024 tumbuh sebesar 9,8% atau sebesar 221,4 miliar USD. Yang keempat yaitu PTA atau FTA atau CEPA yang disepakati 20 kesepakatan pada tahun 2020. Yang kelima yaitu inflasi pangan ditargetkan sebesar 3,1, ulangi 3,2 plus 1 pada tahun 2020. Untuk itu, Kemendak akan bekerja lebih keras lagi dan tidak normatif serta menjaga implementasi kebijakan impor dilakukan secara lebih selektif untuk tujuan penguatan industri nasional dan ekspor. Prospek selanjutnya yaitu dengan memperkuat permintaan domestik. Di sini, konsumsi masyarakat diharapkan tumbuh sebesar 5,1 sampai dengan 5,3% per tahun yang didorong dengan peningkatan pendapatan masyarakat seiring dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih baik, adanya stabilitas harga dan juga bantuan sosial pemerintah yang lebih tepat sasaran. Kemudian, konsumsi pemerintah juga diharapkan tumbuh sebesar 4,3 sampai dengan 4,8% yang didukung dengan peningkatan belanja pemerintah seiring dengan peningkatan pendapatan pemerintah terutama perpajakan. Selanjutnya, investasi juga diharapkan tumbuh sebesar 7,3 sampai dengan 8% per tahun yang didorong dengan deregulasi prosedur investasi, sinkronasi peraturan perizinan dan juga peningkatan investasi pemerintah terutama dalam BUMN dan juga infrastruktur. Prospek selanjutnya yaitu dengan menjaga kesinambungan fiskal. Di sini, pendapatan negara ditargetkan meningkat sebesar 13,4 sampai dengan 14,8% PDB per tahun dengan rasio perpajakan mencapai 11,5 sampai dengan 12,5% PDB per tahun. Hal ini dicapai melalui perbaikan yang bersifat berkelanjutan baik sisi administrasi maupun kebijakan, terutama aktivitas jasa digital lintas negara dan barang kena cukai. Selanjutnya adanya penajaman belanja negara sebesar 14,7 sampai dengan 15,6% dengan total belanja negara sebesar 15,1 sampai dengan 16,5% PDB per tahun. Sehingga defisit akan dijaga pada rata-rata 1,7% PDB dan rasio utang pada kisaran 30% PDB selama periode 2020-2024. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar. Nah, perlu diketahui bahwa pemerintah dan Bank Indonesia ini saling berkomitmen dan bekerja sama dalam menjaga tren penurunan inflasi dan menjaga stabilitas dalam jangka menengah. Nah, dalam kurun 2020 sampai dengan 2024, kebijakan pengendalian inflasi ini diarahkan untuk ada 5 poin. Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas dan cadangan pangan pemerintah atau CPP. Yang kedua, untuk menurunkan rata-rata inflasi. Yang tiga, untuk menurunkan disparasi harga antar daerah yang nantinya disesuaikan dengan harga nasional. Yang keempat, ada menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasaran yang ditentukan. Yang kelima, untuk meningkatkan kualitas data atau statistik. Nah, dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024, nilai tukar stabil pada tingkat fundamentalnya untuk menjaga daya saing ekspor. Oleh karena itu, hal ini dapat dicapai dalam penstabilan nilai tukar pada tingkat fundamentalnya untuk menjaga daya saing ekspor, yaitu ada 6. Yang pertama, untuk pengendalian tingkat inflasi. Yang kedua, untuk optimalisasi suku bunga acuan Bank Indonesia. Yang ketiga, untuk kecukupan likuiditas. Yang keempat, untuk pendalaman pasar keuangan. Dan yang kelima, untuk penurunan current account deficit. Serta yang terakhir, yang keenam, sinergi kebijakan yang diarahkan untuk penerapan reformasi struktural yang mampu meningkatkan daya saing perekonomian domestik. Mengurangi ketimpangan wilayah. Pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah harus beriringan dengan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Oleh karena itu, seluruh kebijakan yang telah diterapkan di wilayah harus dapat diselaraskan dengan kebijakan pada tingkat nasional, dengan tetap memperhatikan keunggulan dan permasalahan yang unik
dengan karakteristik yang dimiliki oleh wilayah masing-masing. Seperti pada halnya Pulau Jawa Bali, tetap menjadi wilayah yang memiliki porsi terbesar dalam perekonomian yang telah didorong oleh pergeseran struktur ekonomi ke arah sektor jasa, dengan tetap mendorong pertumbuhan lebih tinggi di sektor industri pengolahan. Pada saat ini, Indonesia ini telah menerapkan beberapa kebijakan untuk mendorong ketimpangan atau penurunan ketimpangan. Yang pertama, ada peningkatan kualitas pelayanan dasar publik seperti ketersediaannya air bersih atau pelayanan kesehatan. Yang kedua, ada penurunan kemiskinan melalui stabilitas harga pangan seperti adanya dana sosial atau subsidi. Dan yang ketiga, ada penurunan pengangguran melalui peningkatan penyerapan SMK atau program sertifikasi dan magang. Kemudian yang keempat, ada penurunan ketimpangan kekayaan melalui pajak atau subsidi, seperti adanya program afirmasi yang efektif. Hal ini membuat atau membantu untuk mengurangi ketimpangan kekayaan pada suatu negara. Jelaskan tentang tabel proyeksi pertumbuhan ekonomi per pulau. Ini data sumber dari Bappenas triwulan 3 tahun 2019. Nah, berikut penjelasannya. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku triwulan 3 tahun 2019 mencapai 4.067,8 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2.818,9 triliun. Nah, ekonomi Indonesia triwulan 3 tahun 2019 terhadap triwulan 3 tahun 2018 tumbuh 5,2%. Ini dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya yang tumbuh 10,72%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh PKLNPRT yang tumbuh sebesar 7,44%. Sampai dengan triwulan 3 tahun 2019 tumbuh 5,4%. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,49%. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada komponen PKLNPRT atau pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga yang tumbuh sebesar 13,15%. Nah, jadi kesimpulannya dalam tabel tersebut ialah struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan 3 tahun 2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia, yakni sebesar 59,15%, diikuti oleh Pulau Sumatera, kemudian Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi dengan kontribusi sebesar 6,43% memiliki laju pertumbuhan tertinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi berwawasan lingkungan, di mana perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, untuk kedepannya, pembangunan harus diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan intensitas emisi, dan kapasitas sumber daya alam pada saat ini dan di masa yang akan mendatang. Pertumbuhan ekonomi berwawasan lingkungan ini menitik beratkan kepada sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai pengelola potensi daerah dan lingkungannya. Untuk membangun ekonomi khususnya pada ketahanan pangan, dibutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki rasa kepedulian dan tanggung jawab yang tinggi akan masyarakat dan lingkungan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Agar solusi tersebut dapat terwujud, dibutuhkan tingkat kepedulian yang tinggi, kerjasama dan kerja keras antar masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus, berita atau artikel terkait prospek perekonomian Indonesia. Ekonomi tertahan di 2020 membaik di jangka menengah. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2020 tidak sekuat capaian 2019, sejalan dengan meluasnya dampak penyebaran COVID-19 ke seluruh dunia. Pasca merebaknya COVID-19 di Tiongkok,
pada Februari 2020, Bank Indonesia memperkirakan prospek pertumbuhan ekonomi domestik sedikit menurun menjadi 5,0 sampai 5,5% untuk tahun 2020. Prospek ini dipengaruhi oleh dampak langsung dan tidak langsung penurunan ekonomi Tiongkok. Untuk yang pertama, pada Maret 2020, Bank Indonesia memperkirakan COVID-19 yang terus meluas ke banyak negara, makin menekan prospek perekonomian dunia termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia diperkirakan menjadi lebih rendah dipengaruhi oleh penurunan sisi permintaan dan penawaran, termasuk pengaruh disrupsi sisi produksi dan menurunnya keyakinan. Hal ini karena mobilitas pelaku ekonomi yang terhambat sejalan dengan upaya penanganan penyebaran COVID-19 di banyak negara, termasuk di Indonesia. Yang kedua, di tengah prospek penurunan pertumbuhan ekonomi, stabilitas perekonomian diperkirakan tetap terjaga. Inflasi 2020 diperkirakan terkendali dalam sasaran 3,0 plus 1% ditopang oleh inflasi inti yang terjadi dipengaruhi terjangkaunya ekspektasi inflasi dan belum kuatnya permintaan yang menciptakan stabilitas inflasi inti. Prospek perekonomian global dan domestik 2020 sangat tergantung pada proses penanganan dan pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Hal tersebut makin kembali menimbulkan koreksi terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang keempat, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Indonesia baru kembali membaik pada tahun 2021. Perkiraan ini didukung oleh proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2021 yang kembali meningkatkan seiring dengan pemulihan ekonomi global pasca berakhirnya tekanan COVID-19. Dan yang terakhir, yang kelima, dalam jangka menengah, perekonomian Indonesia diperkirakan terus menguat sejalan dengan perbaikan perekonomian global dan peningkatan produktivitas. Pemulihan ekonomi global yang mendorong aktivitas perdagangan dunia dan harga komoditas global akan memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kerja sektor eksternal. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu globalisasi dan faktor-faktor penyebab terjadinya globalisasi itu sendiri. Jadi, menurut Selos Marjan, globalisasi adalah suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia yang tujuannya untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Bisa dicontohkan seperti terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa disebut dengan PBB. Nah, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa globalisasi adalah sebuah proses, sesuatu dapat berbentuk informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang nantinya bisa mendunia. Kita membahas mengenai faktor-faktor penyebab dari adanya globalisasi. Yang pertama adalah perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi ini memiliki peranan yang sangat aktif dalam proses globalisasi dunia. Perkembangan ini lebih memudahkan kepada aktivitas dan kegiatan manusia pada umumnya. Yang kedua adalah kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional ini sangat mudah dilakukan dengan menggunakan teknologi yang mutakhir seperti saat ini. Kerjasama ekonomi internasional ini juga merupakan salah satu faktor penyebab dari adanya globalisasi. Yang ketiga adalah kemudahan pengiriman barang dan jasa. Kemudahan pengiriman barang dan jasa ini seiring dengan perkembangan zaman yang ada, masyarakat dapat dengan mudah mengirimkan baik dalam negeri maupun ke luar negeri. Kemudahan dalam pengiriman ini dapat dicontohkan seperti transaksi penjualan produk fashion Korea yang biasanya diproduksi oleh perusahaan dari luar negeri atau yang bisa disebut dengan produk import. Yang keempat adalah berkurangnya konflik antar negara. Dengan tingginya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjalin kerjasama dengan beberapa negara atau menjalin hubungan internasional, mengakibatkan berkurangnya konflik antar negara. Dengan begitu, globalisasi akan lebih mudah masuk ke dalam negara-negara yang menjalin kerjasama tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai hakikat pendekatan global. Hal ini didefinisikan sebagai hubungan antar bangsa yang pada hakikatnya bernuansakan pendidikan. Dalam konkretisasinya merupakan kerjasama antar bangsa dalam bidang pendidikan
Pendidikan yang mempunyai ciri khusus diharapkan menjadi sarana timbulnya saling mengerti dan saling menghargai di antara bangsa-bangsa yang berkaitan. Selanjutnya, dalam globalisasi sendiri ada 3 fase. Yang pertama yaitu fase kolonialisme, yaitu perkembangan kapitalisme di Eropa yang mengharuskan ekspansi secara fisik untuk memastikan perolehan bahan baku mentah. Berakhirnya kolonialisme telah memasukkan dunia pada era neokolonialisme, ketika modus dominasi dan penjajahan tidak lagi fisik dan secara langsung, melainkan melalui penjajahan teori dan ideologi. Fase yang kedua yaitu dikenal sebagai era pembangunan atau era developmentalisme yang ditandai dengan masa kemerdekaan negara dunia ketiga. Hal ini didominasi dengan negara-negara bekas penjajah. Fase ketiga yaitu terjadi menjelang abad 21. Hal ini ditandai dengan liberalisme segala bidang yang dipaksakan melalui Structural Adjustment Program. Sedangkan dampak positif dari globalisasi, pertama yaitu perubahan tata nilai dan sikap, yang kedua berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tingkat kehidupan yang lebih baik. Untuk dampak negatifnya, yang pertama yaitu pola hidup konsumtif, sikap individualistik, ketiga gaya hidup barat, serta kesenjangan sosial. Saya akan melanjutkan mengenai pembahasan langkah-langkah kebutuhan jangka pendek maupun jangka menengah. Ya, langkah-langkah jangka pendek maupun menengah di sini bertujuan untuk mencegah tertularnya krisis dan sekaligus pengamanan proses pemulihan ekonomi yang ada di Indonesia. Ya, untuk itu langkah-langkah pokok yang perlu ditempuh oleh pemerintah. Yang pertama mengenai pemulihan dan pemantapan keamanan dan stabilitas politik. Langkah ini merupakan persyaratan pokok bagi terciptanya iklim investasi. Yang kedua, meningkatkan kepastian hukum. Adanya kepastian hukum di bidang ekonomi diperlukan tidak hanya untuk menjamin kepemilikan tetapi juga menopang praktik usaha sehat kegiatan ekonomi. Yang ketiga yaitu melaksanakan prinsip penyelenggaraan negara dan pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa, di mana di sini bertujuan untuk mengurangi penyalahgunaan seperti halnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat yaitu mengamankan proses desentralisasi. Desentralisasi merupakan komitmen nasional yang segera harus dilaksanakan untuk proses perlu dijaga agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan tidak justru memperlebar ketimpangan antara daerah yang menimbulkan kestabilan ekonomi. Yang kelima yaitu melaksanakan kebijakan fiskal dan moneter secara terpadu untuk mendorong ekonomi dengan tetap mempertahankan stabilitas ekonomi yang ada di Indonesia. Yang terakhir yaitu yang keenam yaitu memulihkan fungsi intermediasi perbankan. Ya, perbankan yang akan disertai menuntaskan restrukturisasi utang perusahaan. Ya, demikian yaitu langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah untuk kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang. Diharap jika semua strategi tersebut dijalankan oleh pemerintah, maka Indonesia mampu melewati resiko kestabilan ekonomi global dan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi langkah-langkah pokok untuk menuju keberhasilan pembenahan kelembagaan ekonomi. Nah, langkah-langkah pokok tersebut merupakan modal untuk menuju penguatan kelembagaan ekonomi. Keberhasilan pembenahan kelembagaan ini tercermin pada yang pertama, peningkatan kualitas pertumbuhan. Perekonomian yang diperkirakan tumbuh semakin cepat diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi penganggur yang meningkat selama krisis serta mengurangi jumlah penduduk miskin. Yang kedua, peningkatan produktivitas nasional. Nah, dengan produktivitas nasional yang meningkat, dimungkinkan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan berkesinambungan. Kemudian yang ketiga, yaitu peningkatan ketahanan ekonomi. Nah, peningkatan ketahanan ekonomi ini dapat dilihat dari sisi produksi dan sisi pembiayaan.
Apabila dilihat dari sisi produksi, sumber pertumbuhan yang beragam termasuk produktivitas akan memperkukuh basis perekonomian nasional. Sedangkan apabila dilihat dari sisi pembiayaan, berbagai pembenahan kelembagaan antara lain dapat menghasilkan perbankan yang sehat. Ketahanan ekonomi ini juga tercermin dari semakin kukuhnya perekonomian. Antara lain menurunnya stok utang pemerintah dan defisit anggaran sebagai rasio terhadap PDB. Kemudian tetap terjaganya keseimbangan neraca pembayaran dan tersedianya cadangan devisa yang memadai. Sehingga menurut pendapat kami diperlukan peran DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap strategi bauran kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk memitigasi resiko ketidakpastian perekonomian global.